Astagfirullahaladzim. Tidak hentinya Selina istighfar selepas sholat subuh. Tubuhnya masih bergetar, lututnya benar-benar lemas. Selama Sean belum beranjak sholat subuh, selama itu pula Selina dibuat gila dengan tingkah sang suami yang memang bodohnya luar biasa. Tunggu, apa mungkin pura-pura bodoh? Selina kembali mengingat. Sebelum Sean menyentuhnya, pria itu melafalkan doa tanpa bantuan. Meski berbisik pelan, tapi Selina tahu Sean benar-benar menyentuhnya dengan kalimat suci itu. Anehnya ketika mandi wajib, Sean lebih bodoh dibandingkan anak SD. Bahkan dia bertanya urutan berkali-kali. Bagaimana cara menggosoknya juga Sean pertanyakan. Selina yang mengira jika Sean memang tidak bisa segera membimbing sang suami sebagaimana yang dia bisa. Apa dia berbohong? Tega sekali juga benar iya. Keretu Selina bahkan belum beranjak dari sajadahnya. Usai sholat subuh dan mengadu pada sang kuasa, Selina baru menyadari betapa bodohnya dia malam ini. Mendampingi Sean mandi wajib hampir 1 jam karena terlalu banyak dramanya. Dingin, mata perih dan masih banyak lagi alasan Sean, hingga tangan Selina bahkan keriput berada di dalam sana. Aku baru kali ini mandi wajib. Kalau mandi madu sering. Selina, kenapa menikah itu dikatakan ibadah? Apa karena suami ibadah di atas istrinya? Selina menggeleng cepat. Kedipan mata Sean dia berikan di sela mandinya masih terbayang jelas di mata Selina. Malam ini, dia menemukan sisi lain Sean yang membuatnya bahkan malu sendiri. Selina, kalau surga anak itu di bawah telapak kaki ibu, berarti surga suami di bawah perut istri. Begitu kan? Semua kalimat asal semprot Sean terbayang jelas. Sama sekali dia tidak akan menduga jika pria tegas yang menyebut namanya begitu lantang saat akad akan seperti ini. Astagfirullahaladzim, kan bingung sendiri. Kenapa ingatan ini semakin menjauh? Hey, Valentine's Day is almost here. Have you found someone special to share the moment? Come to Papo, send gifts, enjoy the festive vibes, and celebrate Valentine's Day together. Join now. Download now and start streaming. Sebisa mungkin Selina bersikap biasa saja. Waalaikumsalam, sahut Selina pelan. Ia melirik sang suami yang kini tersenyum tanpa beban, kembali mengunci pintu kamar. Baru Selina sadari jika dia memang sudah cukup lama duduk di sajadah, dengan pikirannya melayang jauh tentang suaminya. Dia hendak berdiri, sialnya, tapi Selina kesemutan hingga membuatnya meringis seketika. Hei, kenapa? Melihat istrinya yang terlihat tersiksa, Sean kembali salah paham dan berpikir jika sang istri masih merasakan sakit akibat perbuatannya. Ah, jangan disentuh mas, makin ngilu. Tidak, aku tidak akan menyentuhmu. Masih sama-sama salah kaprah. Sean kini membopongnya ke tempat tidur, hingga Selina kembali memekik seketika. Sean yang semakin panik tanpa pikir panjang menyingkap rok sang istri, hingga ke atas pinggangnya. Mas, mau apa lagi? Periksa, sakit kan? Tanya Sean yang kini membuka kakinya lebar-lebar. Hanya ingin memastikan lantaran khawatir bengkak atau lainnya. Bukan itu, kakiku kesemut. Au, jangan dipegang. Teriak Selina dengan mata yang kini membola. Terlambat, Sean terlanjur memeriksa miliknya lebih jelas. Jika ditanya benar sakit atau tidak, tentu saja iya. Namun yang menjadi alasan Selina meringis saat ini adalah kakinya yang kesemutan, bukan hal lain. Kaki? Kakiku kesemutan. Jawab Selina pasrah dan kini menghela napas panjang kalau Sean mengangkat tangannya. Ah, kaki. Aku pikir apa? Sean kini menghela napas lega. Dia tidak akan macam-macam pagi ini. Cukup tadi malam istrinya bahkan lemas. Jelas dia tidak ingin mendapatkan caci maki dari Abrizam. Andai ketahuan membuat adik bungsunya ini tidak berdaya untuk kedua kali. Pria itu turut mengempaskan tubuhnya di sisi Selina usai merapikan rok sang istri. Namun baru saja hendak memeluk, Selina menahan pergelangan tangan Sean secepatnya. Mas mau apa? Jangan macem-macem ya. Cuma peluk, kenapa setakut itu? Tanganmu bekas apa? Cuci dulu sana. Tita Selina dengan wajah yang kini memerah. Meski memang Sean hanya memeriksa, tetap saja jemari pria itu sudah menyentuh miliknya. Sedikit berbeda dari hari biasa, pagi ini Selina tidak Sean izinkan keluar kamar, walau alasannya untuk ke dapur. Hendak membantah juga percuma.
Selina memang sulit melangkah akibat ngilu di bagian bawahnya. Nanti Umi curiga gimana? Jelaskan saja, bukankah mereka pernah muda juga? Tanya Sean bertopang dagu memandangi sang istri yang kini berbaring di sisinya. Malu lah, sudah awas, aku mau ke dapur saja mas. Tetap di sini, jangan membantah. Jalan saja sulit, jika sampai saudaramu tahu. Kau sampai begini, bisa dipancung aku Zelina. Sedikit ancaman saja, demi istrinya bisa patuh dan sedikit lebih tenang di sini. Sekali saja dia ingin bersama lebih lama. Selama ini memang tempat tidur hanya digunakan untuk sama-sama menutup mata. Selain itu dia juga khawatir Kiai Hussein kembali didatangi tamu yang tidak diundang seperti kemarin. Seperti tekad Sean, Cia sudah menyerahkan kesucian diri padanya, maka itu artinya Selina telah memutuskan siapa yang dia pilih. Jika dia takut dipancung, lalu apa kabar aku? Bisa-bisa Nia meledekku habis-habisan setelah ini. Faktanya bukan hanya Sean yang memiliki ketakutan setelah membuat Selina terkapar, tapi Selina juga sama takutnya. Gimana? Berhasil? Selina tersedak begitu mendengar bisikan gaib dari Nia yang tiba-tiba bertanya semacam itu. Susah payah dia berusaha terlihat baik-baik saja ketika memasuki ruang makan. Nia justru bertanya dengan gamblang. Bukan tanpa alasan ia bertanya demikian. Pagi ini memang Selina sangat berbeda. Dia keluar kamar lebih siang dan juga tidak menyiapkan sarapan seperti biasanya. Sebenarnya mereka memaklumi. Umi Rosita juga mampu menerka kemungkinan yang terjadi. Hanya saja, dia memutuskan untuk tidak bertanya pada putrinya tentang hal itu. Review jujur nah, kalau berhasil aku mau jual mistaharanya. Mbak apaan sih? Balas Zelina yang kini mencubit lengan Madania yang masih saja bertanya dengan santainya. Zelina, Nia, kalian bisik-bisik apa? Tingkah keduanya menuai perhatian dari Kiai Hussein tentu saja. Walau jarak mereka memang sedikit berjauhan, tetap saja bisa terdengar lantaran berada di satu meja. Bukan apa-apa, Abi. Selina pernah minta dibawain oleh-oleh dari Saudi Arabia untuk kado pernikahannya. Ternyata Sean suka. Astagfirullah, Madania. Punya Umi mana Nia? Biasanya kamu adil. Sahut Umi Rosita yang baru saja datang dari dapur mengambilkan cai hangat untuk sang suami. Aduh Umi, yang ini untuk anak muda. Punya Umi kan sudah kemarin. Kiai Hussein yang memang percaya-percaya saja tidak mempermasalahkan hal itu lebih dalam lagi. Urusan anak muda memang terkadang tidak bisa dia pahami sepenuhnya. Sean hanya memantau sang istri dengan ekor matanya. Telinganya cukup bisa memahami apa yang mereka bahas. Setelah mengetahui hal ini, tampaknya Sean harus berterima kasih pada Nia, sang kakak ipar. Kecurigaan Madania tidak berhenti di sana. Setelah sarapan, dia bahkan memastikan cara Zelina melangkah. Ini adalah hari terakhir Madania di Bandung. Melihat perkembangan adik kandungnya, jelas Nia merasa berhasil. Orang pintar gak pinjam duit sembarangan. Lihat deh, ada loh yang nomor HP-nya sudah 3 tahun, tapi malah pakai pinjaman berbunga besar. Padahal di sana kayak ada bunyi yang bunganya rendah. Selama nomor HP kamu sudah aktif lebih dari 1 tahun, kamu bisa ajukan limit hingga 1 juta. Proses pengajuannya cuma 3 menit dan bisa dicicil sampai 12 kali. Tanpa biaya tambahan kalau limit gak dipakai. Jawab, Nah. Mana aku tahu. Ketus Zelina yang kini fokus dengan piring kotor di tangannya. Tapi intinya berhasil kan? Selina memejamkan mata. Dia menghentikan pekerjaannya sejenak. Madania tidak berubah. Jika bertanya selalu sampai akar dan tidak akan berhenti sebelum dia berhasil menemukan jawaban atas rasa penasarannya. Iya. Alhamdulillah Mbak terharu loh sampai mau keluar bola mata. Ucap Madania melebih-lebihkan. Selina menatap datar sang kakak yang kini memeluknya begitu erat. Jangan berlebihan deh Mbak. Jadi benar dia diam kemarin karena masalah itu nah. Selidik Madania kembali menatap serius wajah adiknya yang kini sudah memerah. Bukan. Mas Sean diam bukan karena itu, tapi karena aku tidak sengaja bertemu Mas Irham kemarin. Jawab Selina tetap menghindari tatapan mata Madania saat ini. Tadi pagi keduanya saling membuka diri. Sean mengutarakan kegusarannya kemarin. Selina juga demikian. Sama-sama berawal dari merasa tidak berhak, hingga mulut keduanya enggan untuk berucap. Oh, salah paham ternyata. Lain kali kalau ada apa-apa jangan berperang dengan pikiran sendiri. Dalam rumah tangga itu harus ada sikap saling terbuka dan kepercayaan, nah. Madania berucap serius dan menatap lekat tadi bungsunya. Dia pahami Selina memang tidak pernah menjalin bersama pria manapun.
Jadi wajar saja dia bingung ketika menghadapi suami yang tiba-tiba diam begitu. Sean bersikap begitu wajar saja, karena dia adalah orang luar yang datang secara tiba-tiba. Sementara Irham sempat menjadi calon suamimu. Ketika dia mendengar kalian berbicara berdua, mana mungkin bisa baik-baik saja. Sean pasti ingin marah, tapi di sisi lain dia sadar kalau kamu belum sepenuhnya milik dia. Maka dari itu Zalina, kamu yang harus pelan-pelan menegaskan kalau kamu itu miliknya, bukan Irham lagi. Selina masih bergeming. Dia mendengar kata demi kata yang Madania utarakan. Tidak ada yang meleset. Sean juga mengungkapkan hal yang tidak jauh berbeda dari ucapan Madania. Kau apakan adikku? Jika di dapur Zelina tengah menerima nasihat tentang kehidupan rumah tangga dari Madania, Sean justru sebaliknya. Usai mengantar Kiai Hussein ke pesantren, Abriza menghalau langkahnya untuk masuk hingga keduanya berbicara empat mata di halaman. Mas, sekali lagi aku tanya kau apakan adikku? Bentak Abriza murka hingga menarik kerah kemeja Sean dan mendorongnya hingga membentur tembok. Kau menyentuhnya? Tanya Abriza dengan mata yang kini memerah. Sean hanya tersenyum miring. Dia sangat suka menghadapi masalah jika lawannya mulai emosi dan main fisik. Jika ditanya apa alasannya, tentu Sean akan menjawab karena dia bisa membalas setelahnya. Menurutmu, jika Mas berada di posisiku bagaimana? Tidur seranjang dengan wanita secantik Zalina, mana mungkin aku bisa tahan berminggu-minggu? Come on, Mas. Mas juga laki-laki, jadi tidak perlu aku jelaskan. Biadab. Berani-beraninya kau, Sean. Laki-laki sepertimu tidak pantas mendapatkan adikku. Apa masalahnya? Bukankah kalian menganggap aku sudah mendapatkannya dari awal? Aku adalah suaminya. Sekalipun Abi yang melarang, aku tetap berhak di mata Tuhan. Jawaban Sean sangat santai. Dia menatap mata lawan bicaranya, setelah biasanya selalu menunduk. Sean mungkin lemah jika dipaksa menjadi imam sholat berjamaah. Dia juga tidak mampu untuk memimpin doa dan sebagainya. Namun jika seseorang sudah menginjak harga diri dan mengusiknya secara personal, mana mungkin Sean akan diam? Kau dengar? Jangan hanya karena Abi dan Agam menerimamu sebagai keluarga ini, aku akan diam. Aku tetap tidak rela adikku menikah denganmu. Ceraikan dia sebelum kalian terlalu jauh. Ah, ya? Tapi aku sudah terlanjur jauh. Selina sudah kesentuh. Bahkan dia sulit salat subuh. Coba pikir, apa mungkin dia bisa mendapatkan penggantiku kelak? Jangan bodoh. Wanita sulit melupakan sentuhan pria yang menyentuhnya. Fisik Sean benar-benar sengaja cari perkara hingga Abriza benar-benar kehilangan kendali. Kau mau mati sepertinya. Bersambung.